Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sobat Laj yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita berada di penghujung Ramadan. Dan mudah-mudahan ada dalam kelancaran dan keberkahan. Dan alhamdulillah sobat Laj, hari ini di tema penghujung Ramadan ini kita kehadiran narasumber sekaligus guru dan orang tua kita, Al Ustadz Arif Rahman Hakim LC. Ustadz, selamat datang Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga sebagai ketua PD Persis Kota Tasikmalaya saat ini ya Ustadz. Iya. Ya. Nah ini Ustadz, bincang Ramadan ini Ustadz. Iya. Jadi ini ada banyak sekali obrolan ini mengenai zakat fitrah. Iya. Karena nanti kan setelah Ramadan itu kita menunaikan zakat fitrah ya Ustaz. Iya. Itu wajibnya itu sebelum Idul Fitri atau seperti apa fikihnya? Misalkan mulai dari ngumpulin zakatnya ataupun teknis pembagiannya. Karena ini banyak sekali pertanyaan gitu kan tentang zakat fitrah itu seperti apa ya? Baik. Kalau melihat dalam segi pelaksanaan pemungutan zakat fitrah itu memang bisa dari sejak awal. Iya. Tapi untuk pembagian ini yang mungkin harus ada pemahaman di antara kita yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun memang di dalam fikihnya itu para ulama berbeda pendapat. Hanya untuk di persatuan Islam, karena Rasulullah amaro perintahnya memerintahkan bahwa menunaikan atau membagikan az-zakat itu adalah qabla khuruj, sebelum keluar anas manusia ila sholah, ke tempat sholat. Jadi sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi setelah melakukan sholat subuh. Nah itu jadi setelah sholat subuh itu adalah perintah kita membagikan zakat fitrah. Makanya kenapa untuk pembagian zakat fitrah ini lebih utama memang disalurkannya lewat lembaga amil zakat agar bisa disalurkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada yang berpendapat bahwa qabla khuruj itu ada yang menyebutkan sehari, 2 hari sebelumnya gitu. Ya. Karena memang kalau di Persis karena ada penjelasan dari para ulama yang dimaksud bahwa sebelum ila sholah itu adalah yang dimaksud sholat id begitu. Jadi ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh. Jadi di antara sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat itu yang diperintahkan. Berarti memang waktunya sangat sempit ya? Sangat sempit, iya. Jadi memang kita mencoba berusaha bagaimana mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan saya pikir sampai saat ini alhamdulillah lembaga amil zakat di Persis ternyata bisa melaksanakannya. Ya. Karena memang kita memiliki beberapa tempat atau cabang orang-orang yang ditugaskan melalui lembaga amil zakat ini, sehingga amilin ini harus bisa berada di tempat-tempat yang memang pada waktu itu dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan zakat fitrah itu. Ya, tapi kalau misalkan penerimaannya itu boleh berarti Ramadan misalkan? Kalau misalkan pemungutan pembayarannya bisa. Bisa. Iya, jadi di bulan Ramadan atau misalkan H-1, H-2 sebelum itu silahkan untuk menyerahkan ke lembaga amil zakatnya. Hanya untuk menunaikan pemberian pelaksanaan zakat itu yang harus sesuai begitu. Ya. Tapi kalau tren Ramadan nih, kalau Ramadan ini kadang orang beranggapan katanya afdolnya infak Ramadan infak itu ataupun zakat itu di bulan Ramadan, atau memang ada keharusan atau ada perintah atau seperti apa? Karena banyak menganggap terus yang nanti bayar zakatnya di Ramadan seperti apa? Memang masyarakat saat ini yang pertama tentang zakat. Ya.
Nah, zakat rata-rata yang ditunaikan di bulan Ramadan itu kebanyakannya yang pertama selain zakat fitrah itu adalah zakat mal. Zakat mal ya, harta. Nah, sementara zakat harta ini haul nisabnya sudah jelas. Ya. Jadi ukurannya ketika kita memiliki sekitar 85 gram emas, Ya. berupa apa saja, mau itu logam mulia, emas, uang atau apa saja, seharga 85 gram emas, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Tapi pelaksanaan zakat itu terhitung setelah 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun misalkan kita punya uang seharga sudah melebihi dari misalkan seharga emas tersebut, maka harus dikeluarkan setiap 1 tahun sekali begitu. Nah mungkin masyarakat berpikir supaya tidak lupa, Ya. maka 1 tahun itu dihitungnya dimulai dari Ramadan. Mungkin seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari nas itu 1 tahun dari mulai terkumpulnya uang tersebut. Mulai Iya, misalkan gitu. Kita punya uang hanya misalkan logam mulia itu sekarang misalkan 1 juta. 1 juta ya. Berarti kalau 85 gram berarti 85 juta. Kalau misalkan 1.500.000 berarti tinggal hitung saja berapa begitu. Nah, dari mulai punya harta uang sejumlah harta itu, maka dari mulai itulah dihitung sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Begitu. Nah, sementara ketika masih di bawah itu tidak ada zakat mal. Hanya mungkin banyak orang yang kemudian masyarakat itu berpikir bahwa sodakoh infak dilaksanakan pada bulan Ramadan itu berkenaan dengan hadis Rasul. Karena Rasul pernah ditanya di antara ayu afdolis sodakoh gitu. Sodakoh yang paling utama itu yang seperti apa? Hadis tentang Abdul Sodakoh itu banyak ya. Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang ingin kaya gitu. Ya. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kalau tidak salah, Abdul Sodakoh kata Rasulullah di Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan itu kita tahu keutamaannya di bulan Ramadan, di mana bulan dilipat gandakan pahalanya, sehingga banyak umat yang kemudian bersodakoh. Dan ini juga diberikan contoh oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas kalau tidak salah, bahwa Nabi SAW itu ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan. Jadi Rasulullah itu rajin sodakoh. Di luar bulan Ramadan Rasulullah rajin sodakoh. Nah ada kalimat setelah itu wakan ajwa dumayakunu pi Ramadan. Nah ketika datang bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Berarti ini memberikan contoh kepada kita. Maka sekarang banyak masyarakat ketika mau memberikan infak sodakoh itu di bulan Ramadan. Begitu, karena Rasulullah ketika datang bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Begitu. Jadi makanya para sahabat termotivasi dengan adanya hal itu. Berarti Rasulullah ketika lebih dermawan, maka apa yang terpikir oleh para sahabat berarti pahala di bulan Ramadan itu lebih baik. Maka banyak orang yang kemudian sebelum Ramadan itu sudah ngumpul-ngumpul barang, harta, bahkan baju bekas, yang dibaginya setelah Ramadan. Jadi ingin mendapat begitu. Jadi hubungannya dengan keutamaan sodako di bulan Ramadan. Makanya banyak semarak infak Ramadan itu begitu. Sering ya jadi Ramadan. Iya, hampir tiap Ramadan itu banyak yang kemudian. Iya, betul. Berarti kalau misalkan konteksnya zakat memang patokannya nisab haul ya. Zakat nisab dengan haul, kecuali tadi karena memang ada perbedaan di persis itu antara infak dengan zakat. Ya. Jadi secara garis besar kan sodako itu terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Kalau yang wajib itu terbagi dua, ada zakat, ada infak. Begitu. Kalau zakat sudah ditentukan, ya, dari segala macamnya, termasuk waktunya, tempatnya, gitu ya. Bahkan ukurannya juga sudah ditentukan. Kalau infak wajib, karena banyak orang yang sekarang mendapatkan uang. Contoh misalkan orang yang dagang di Persis itu kan. Pendapat di Persatuan Islam itu zakat dagang itu berapapun modalnya harus keluar zakat. Dikeluarkan. Ya, beda dengan mazhab ulama yang lain begitu. Ya. Maka ketika dagang apapun harus keluar zakat, bagi misalkan yang punya profesi itu tidak ada kewajiban zakat. Ya, ya. Contoh dokter. Dokter ya. Tidak ada kewajiban zakat, tapi ada kewajiban infak. Jadi walaupun tidak ada harus mengeluarkan zakat dari profesi, walaupun ada ulama yang menyebutkan ada zakat profesi, tapi di Persis yang namanya
profesi itu sebenarnya maksudnya ke infak. Infak. Hanya mungkin ulama, kalau saya perhatikan di beberapa pendapat ulama ketika dulu Dr. Yusuf Qaradawi juga berpendapat tentang masalah ini menunjukkan bahwa ulama khawatir orang-orang yang memiliki profesi dia lupa dengan infak. Infaknya. Karena tidak ada kewajiban zakat Ya, begitu. betul, Maka mungkin begitu. Akhirnya adalah zakat profesi supaya mereka mau mengeluarkan. Begitu. Makanya sebenarnya untuk infak itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan berapa, kapan. Sekarang misalkan dokter penghasilan sehari saja sudah berapa gitu kan, pagi-pagi sudah praktek. Dapat 1 juta sehari misal. Siang sudah ke rumah sakit, sorenya dapat lagi praktek gitu. Tapi tidak ada kewajiban zakat, hanya ada kewajiban infak. Jadi bedanya zakat dengan infak itu adalah ketentuannya. Kalau zakat sudah ditentukan. Nah, kalau yang sunat itu sedekah biasa. Sedekah biasa. Kalau zakat infak kan harus sudah tentu. Ada 8 asnaf zakat itu ya, dan harus muslim begitu kan. Betul. Kalau sedekah bisa kepada muslim, bisa non muslim. Jadi kita sekarang misalkan lagi ngabuburit atau lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang compang-camping, kemudian dia kelaparan minta, kita langsung ngasih karena bukan dasarnya karena dia beragama Islam atau agama non muslim, tapi kita karena iba, kasihan dia kelaparan, maka kita kasih, maka itu disebut sedekah sunat biasa. Jadi sedekah sunat itu bisa kepada muslim, bisa kepada non muslim. Sementara untuk zakat, nah ini sudah ditentukan dengan infak. Dengan hitam itu ya sama muslim. Sama muslim ya Ustaz ya. Jadi memang benar tadi ini ada wawasan luas juga ya tentang zakat, infak, ada perbedaan dan lain sebagainya. Iya. Terus juga benar infak di Ramadan itu ada kebaikan lagi dari cerita Rasul kan. Iya, Ajwad, lebih dermawan. Sekarang banyak di masjid-masjid ya, buka puasa. Ya, apalagi di bulan Ramadan itu kan banyak yang sodako itu untuk tajil, untuk buka bersama. Karena memang termotivasi. Bahkan waktu saya di Mesir itu orang-orang kaya sengaja menyediakan makanan karena termotivasi manfaat toroso iman gitu. Jadi barang siapa yang memberikan buka kepada yang sedang saum, itu kan palahu ajrun. Jadi kita mendapatkan pahala orang yang saum yang tersebut. serupanya ya. Jadi orang Mesir itu orang Arab, makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Arab Saudi, termasuk di Mesir. Saya waktu di Mesir itu menjelang maghrib itu banyak orang kaya yang mengeluarkan meja menyiapkan Maidatur Rahman. Jadi buka bersama, mereka yang saum disuruh makan di sana. Bahkan banyak orang kaya yang berebut ingin memberikan makan. Sampai nyari di sana. Iya, sampai mencari. Dan kebanyakan orang Arab itu ketika mereka membagikan iftar, untuk buka itu langsung tidak menyuruh kepada orang lain, tapi langsung oleh dirinya. Oh, jadi kalaupun misalkan dia bawa makanan banyak begitu, itu hanya membantu untuk membawanya saja. Sementara untuk memberinya kadang-kadang langsung oleh orang Arab. Sampai jadi turun tangan sampai turun tangan. Kalau di kita kan banyak orang kaya nyuruh gitu, bagikan. Dan kebanyakan di sana ketika memberi sedekah di bulan Ramadan itu yang terbaik. Karena mereka berharap, bisa dibayangkan setiap orang kaya ngasih gitu kan sedekah untuk dibuka. Pertanyaan saya ketika misalkan sekarang Bang ada yang ngasih, yang satu kurmanya harganya murah, yang satu kurmanya misalkan bagus mahal. Yang dimakan yang murah atau yang bagus? Yang bagus dulu. Yang bagus. Maka orang Arab pun supaya dimakan. Kalau di kita kebanyakan sedekah yang sudah tidak kepake, yang murah, gitu. Yang biasa. Iya, yang biasa. Padahal justru kita itu ingin bagaimana supaya sedekah kita itu bisa mengalirkan pahala bagi kita. Buat apa kan kita ngasih kalau kemudian orang yang kita kasih itu tidak memakannya. Tidak memakannya, betul. Iya, tidak menggunakannya dan lain sebagainya. Maka buat apa gitu. Tapi ketika kita dikasih, wah bagus nih dipakai bajunya gitu, dipakai, kemudian makanannya enak, dimakan habis kan akan mengalirkan pahala bagi mereka yang sedekah begitu. Iya, terima kasih atas wawasan. Tapi saat ini untuk pemirsa live spesies nih, mungkin kalau misalkan terkait penyaluran zakat ini kira-kira ada kiat-kiat ya atau saran dari Ustaz agar zakat ini bisa lebih tepat sasaran. Misalnya saya mau infak, saya mau zakat, kira-kira seperti apa sih agar ini tepat sasaran? Seperti tadi kan di Arabnya sampai infak loh, dan turun tangan langsung ya yang ngasihnya itu asal mungkin. Memang sebenarnya untuk penyaluran infak sodako atau zakat infak sodako itu, kalau kita mampu menyerahkannya sendiri bisa saja. Kalau misalkan untuk buka menyediakan di depan rumah silahkan.
Tapi seandainya misalkan kita memiliki yang lebih banyak dan ingin lebih luas, bahkan mungkin kita ingin memberikannya, kan kadang-kadang orang juga berpikir ketika kita di jalan ngasih seenaknya gitu. Kadang-kadang yang berkendara kita tidak tahu dia saum atau tidak atau Iya, bagaimana. betul. Maka tentu saja afdol yang paling utama memberikan khususnya dalam urusan zakat, juga infak, itu lebih baik melalui lembaga amil zakat. Zakat, ya. Karena memang kadang-kadang banyak di antara orang-orang yang ketika membagikan hartanya khawatir muncul ingin ada penilaian dari manusia, Iya. dipuji. Jadi untuk menghindari sum'ah, menghindari ria gitu. Walaupun bisa saja begitu ya. Saya ikhlas kok Ustadz, saya karena Allah gitu, imanan wahtisaban. Pokoknya saya berdasarkan keinginan saja saya untuk membagikan. Tapi kan ketika setan itu terus menggoda, kadang-kadang orang menjadi berubah. Ketika nuhun Pak Haji, terima kasih, jazakallah. Pak Haji itu ketika dipuji, akhirnya kadang-kadang setan menggoda kita, iya. yang akhirnya memunculkan merasa kebanggaan. Padahal harta yang disodakohkan, yang diinfakkan, yang dizakatkan itu bukan milik kita. Kita hanya ketitipan. Makanya saya sering menyampaikan, kita hidup di dunia ini seperti tukang parkir. Iya. Karena di dalam Al-Quran kan sudah jelas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua ada yang di langit, di bumi ini semuanya milik Allah. Jadi jangankan harta, gitu kan? Iya. Bumi, alam semesta saja milik Allah. Milik Allah. Bahkan nyawa kita kan milik Allah. Iya. Maka kita ibarat seperti tukang parkir. Ketika sekarang tukang parkir dititipin motor, mobil gitu, ngejajar banyak gitu. Pas kemudian pemiliknya ngambil kembali satu persatu, tukang parkir marah tidak? Tidak. Enggak. Maka ketika saat ini kita punya harta, itu adalah fasilitas dari Allah sebenarnya. Yang harus kita gunakan, dikeluarkan sodakohnya, infaknya, apalagi zakat yang wajib itu. Karena Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai ada zakat yang tersimpan yang tidak dikeluarkan. Karena zakat itu ausakhun nas, kotoran manusia. Jadi kotoran manusia itu kan bau gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Jadi penyakit dari saya. Penyakit, kalau kita misalkan punya zakat, disimpan di rumah, maka berarti sama dengan kita menyimpan kotoran manusia di rumah kita. Begitu. Kan menjijikkan kalau dibayangkan harta itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nah ketika kemudian ada lebihnya, boleh. Kata Rasulullah, bisa dimakan, dimanfaatkan. Karena berdasarkan dari kisah awan yang berbicara, kata Rasulullah SAW, dulu ada seorang laki-laki sedang duduk, tiba-tiba mendengar ada awan berbicara, aski hadiqatu fulan, sirami kebun si fulan. Maka kata Rasulullah, laki-laki tersebut kemudian mengikuti awan tersebut. Ternyata awan tersebut hanya menyirami satu kebun. Satu kebun saja, padahal di sana banyak kebun. Yang lain tidak kena air, gitu ya. Hanya satu kebun. Maka penasaran laki-laki tersebut bertanya, apa yang menyebabkan yang lain tidak mendapatkan keberkahan, tidak disirami hujan oleh Allah, sementara kebunnya mendapatkan keberkahan dihujani oleh Allah. Maka kemudian laki-laki tersebut bertemu dengan pemiliknya dan bertanya kepada orang tersebut, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mas muka siapa nama anda? Kata pemilik kebun, kenapa anda datang ke sini tiba-tiba nanyanya nama begitu? Nama saya adalah Fulan. Maka ternyata Fulan tersebut yang disebutkan oleh awan tadi. Kata laki-laki tersebut, tadi saya sedang duduk mendengar awan bicara, aski hadiqatu fulan, sirami kebun si Fulan, ternyata Fulan itu nama anda. Maka akhirnya apa yang menyebabkan kebun anda mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan hujan begitu, yang lain tidak. Maka kata tukang kebun tersebut, aku tidaklah keluar dari kebun tersebut, apa yang dihasilkan dari kebun tersebut, kecuali aku bagi 3. Yang pertama, akala ana wa ailati. Yang pertama, kata orang tersebut, ketika setiap ada keuntungan, penghasilan, aku makan dan keluargaku. Berarti boleh dinikmati. Boleh. Jadi kalau ada orang kaya, usaha, dapat keuntungan, boleh. Mau beli mobil, mau beli rumah, kemudian makan makanan yang enak dan beli yang mungkin yang bagus-bagus, itu silahkan. Silahkan. Iya, sepertiganya dimakan, tidak ada larangan. Maka ketika kita melihat orang kaya, ini orang kaya kok beli mobilnya gonta-ganti, nggak apa-apa, itu boleh. Tapi yang kedua, itu aku kembalikan ke kebun. Jadi rahasia sukses Utsman bin Affan mengikuti hadis ini. Jadi ketika dia modal, usaha, ada keuntungan, dia tidak makan semua. Ditambahkan ke modal, makanya modalnya bertambah lagi. Begitu. Dan yang kesepertiganya, wa atasoddaq.
aku sodakohkan sepertiganya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita punya harta, itu sebenarnya fasilitas dari Allah untuk beribadah. Maka banyak orang yang kemudian dia berusaha mencari uang, dagang dan sebagainya, setelah dapat uang dikumpulkan, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, infak, sedekahnya. Tiba-tiba oleh Allah, tiba-tiba pabriknya kebakaran, pabriknya kena puting beliung, kena tipu, mobilnya hilang. Iya, kemudian kalaupun hartanya masih tetap, oleh Allah diambil sakitnya. Karena rezeki itu bukan hanya harta. Iya, betul. Harta itu rezeki yang paling kecil, yang paling besar itu kesehatan. Tapi ada yang afdol, yang paling utama adalah al-iman, keimanan. Iya, buat apa punya kesehatan, buat apa punya harta kalau tidak punya keimanan. Sehingga ketika kita punya keimanan, harta oleh Allah dititipkan kepada dia, dikeluarkan kembali untuk disedekahkan. Di kita banyak orang punya harta berat dikeluarkan karena mereka merasa bahwa itu miliknya, padahal itu titipan dari Allah. Makanya ketika kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ketipu, bisa jadi itu teguran dari Allah. Kenapa kamu tidak sedekahkan? Padahal aku yang menyebabkan uang harta tersebut datang kepada kalian. Maka Allah kemudian menegur. Ada yang hartanya tetap, oleh Allah diambil rezekinya berupa kesehatan. Diabetes, darah tinggi, penyakit jantung harus dipasang ring, berapa biayanya, kemudian asam urat dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi pelit, susah untuk memberi. Begitu. Jadi ini menunjukkan gambaran bahwa ketika kita diamanati oleh Allah berupa harta, maka sebenarnya itu adalah titipan dari Allah, fasilitas dari Allah untuk kita manfaatkan sebagai amalan ibadah. Saja. Jadi itu adalah salah satu trik ternyata Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, ya maaf. Abdurrahman bin Auf ternyata itu kunci Abdurrahman bin Auf sukses itu ternyata dia. Iya, kalau Utsman bin Affan dalam unami mengembangkan dalam modal. Itu dari hadis itu. Kalau Abdurrahman bin Auf dalam bersedekahnya. Jadi setiap dapat keuntungan, kalau Abdurrahman bin Auf bukan sepertiganya, malah semuanya. Semuanya disedekahkan. Karena memang di antara janji dari Allah dan Rasulnya, kalau kita bersedekah, hartanya tidak akan berkurang. Mana qasat shadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan sampai ada ucapan di dalam sebuah riwayat, tidak ada satu penduduk Madinah pun kecuali semuanya pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Sampai sekarang, Seth? Mungkin bisa jadi. Iya, karena memang wakaf-wakaf dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sampai saat sekarang masih ada. Begitu. Bahkan umur panjang saja. Iya. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sedekah, apalagi sedekah jariah yang disebut dengan wakaf. Makanya ini Persis Center juga ketika mereka yang ikut sedekah jariah untuk pembangunan Persis Center, selama Persis Center ini dipakai untuk sarana dakwah, sholat, ibadah, maka dia sudah meninggal pun akan mengalirkan pahala seperti Utsman bin Affan. Begitu. Jadi banyaklah keutamaan-keutamaan ketika kita mau bersedekah, apalagi sedekah jariah. Ternyata memang ini kelebihan termasuk juga di Ramadan itu adalah panennya kita ibadah ya, zakat infaknya khususnya ya Sad ya. Nah Sad, ini ada beberapa pertanyaan juga Sad dari sobat berbalaj yang masuk ke kita. Ini terkait perbedaan dampak infak dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dengan zakat gitu. Apakah memang sama atau beda? Mungkin Sad seperti apa Sad? Sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat masalah kalau zakat itu kan tadi sudah jelas ketentuannya, yang menerimanya, kemudian juga pembagiannya. Kalau sedekah dan infak kan lebih umum. Jadi maka dampak terhadap pemberdayaan masyarakatnya bisa lebih luas dibandingkan dengan zakat tadi. Karena memang mungkin dengan zakat juga bisa. Makanya dulu ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, sudah mulai banyak gubernur, kalau sekarang mungkin wali kota, pemimpin-pemimpin yang membangun istana. Abizar Al-Ghifari waktu itu protes dan mempertanyakan kepada Utsman bin Affan, ini pembangunan istana dari mana biayanya? Jika memang dari uang negara, ini sudah menyalahi. Begitu, karena masih banyak orang-orang fakir miskin. Kata Utsman, kan sudah ada zakat. Kalau memang dengan zakat sudah bisa terpenuhi, tidak jadi masalah. Persoalannya ketika dengan zakat masih banyak juga yang
miskin, Belum maka berarti ini ada kekeliruan bahwa jangan dulu membangun fasilitas kalau memang masyarakatnya belum makmur, belum makmur, begitu. Iya, maka pada waktu itu Abizar menyarankan kepada Utsman bin Affan harus ada sedekah infak. Dan jika pembangunan istana ini adalah uang sendiri pribadi dari pemimpin tersebut, maka Anda pun salah. Kenapa uang tersebut dibuat untuk pembangunan istana? Yang kalian ketika meninggal pun akan ditinggalkan. Tapi ketika kalian sedekahkan, diwakafkan, dan itu yang akan mengalirkan pahala bagi kita. Maka itu terjadi perbedaan antara para sahabat di dalam masalah bab sedekah dengan infak. Ini menunjukkan bahwa akan dampaknya lebih luas daripada hanya membayar zakat saja. Karena sekarang banyak orang ketika contoh misalkan kita mau membangun masjid, mau membangun contoh versi center, ketika diminta sedekah infaknya malah Ustaz boleh nggak dari zakat? Ini menunjukkan gambaran justru zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Dalam artian hartanya dibersihkan ketika kita makan sudah bersih. Halal begitu. Betul. Jiwa dalam artian bagaimana supaya kita tidak memiliki sifat pelit. Ya. Iya, maka sebenarnya ketika orang yang sudah terbiasa zakat, dia pasti akan mengeluarkan sedekah. Iya, sedekahnya. Karena tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika kita mau dagang, keluarkan zakat. Ketika dapat keuntungan, harus ada sedekah. Jadi tetap ada yang dikeluarkan karena itu semua adalah fasilitas dari Allah untuk beribadah. Begitu. Ya, jadi ternyata memang kalau infak itu bisa lebih luas dari lebih luas di cakupannya dengan sedekah itu dibandingkan dengan zakat. Karena zakat terikat. Misalkan sekarang modal 100 juta. Kalau zakat kan 2,5%. Iya. Kalau sedekah bisa setengahnya. Setengahnya ya. Iya, betul juga ya dari segi pemberiannya juga bisa besar. Dan kadang-kadang juga orang miskin sebenarnya nilai dari sedekahnya lebih besar. Kalau saya perhatikan, contoh misalkan waktu kita miskin, contoh anak kecil lah. Iya. Ada anak kecil yang kemudian dia pergi ke sekolah. Contoh misalkan anak saya waktu itu adik kakak, pas kakaknya tidak bawa bekal, adiknya bawa, kakaknya lupa tidak ngambil bekal. Pas sampai di sekolah, rupanya kakaknya minta ke adiknya, "Dek, AA nggak bawa bekal." Sama adiknya dikasih setengahnya 5.000. Pas pulang, "Ibu, tadi AA nggak bawa bekal." Terus sama dia dikasih 5.000, kasihan. Jadi cuma jajan 5.000. Ketika dia tidak punya uang, punya 10.000, dia berikan 5.000. 5.000 itu berapa persen? Setengahnya. 50% kan? Setengah. Pertanyaan sekarang, orang-orang kaya ada nggak yang punya uang 100 juta disedekahkan 50 juta? 50 jutanya. Makanya penilaian sedekah bukan dari jumlahnya. Ketika ada orang kaya ngasih 1 juta, 10 juta, kalau uangnya masih miliaran, dianggapnya sedikit. Begitu. Berarti tidak kuantitas secara angka ya sedekah itu ya? Bukan, karena Rasulullah waktu perang Tabuk sampai bertakbir. Waktu itu kan Umar bin Khattab 10.000 dirham, setengah hartanya. Abu Bakar semua hartanya kan. Ya. Bahkan Utsman itu memberikan 1.000 dinar pertamanya sampai 940 kuda dengan 40 unta. Bahkan ngambil lagi dengan ukiah. Tiba-tiba ada sahabat yang kemudian, "Rasul, aku hanya punya 2 dirham. 1 dirham untuk aku makan, 1 dirham aku sedekahkan." Rasulullah menyampaikan, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 1.000 dirham. Di dalam hadis yang lain, lebih baik daripada 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kok 1 dirham dengan 100.000 lebih baik 1 dirham? Bagaimana Rasulullah? Orang yang barusan memberikan 1 dirham, dia hanya punya uang 2 dirham. 2 dirham. Disedekahkan 1 dirham. Berarti dia menginfakkan setengahnya. Sementara orang yang ngasih 100 dirham, 1.000 dirham, 100.000 dirham, di rumahnya masih banyak ribuan dirham. Makanya aku memuji yang 1 dirham. Jadi penilaian besar, kecil itu di hadapan Allah bukan jumlahnya. Dengan jumlahnya ya, tapi kondisi kita dengan yang diberikan. Iya, begitu. Betul, ya. Nah ini Ustaz, kalau ini sering banyak juga nih sekarang ada beberapa pertanyaan tentang zakat infak sedekah di lembaga. Terus andai kata kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat atau seperti apa, itu ada secara aturan seperti apa saja? Atau mungkin ada gambaran zaman sahabat mungkin? Kalau zaman dulu memang pengelolaan zakat itu dikelola oleh pemerintah. Pemerintah pada waktu dulu. Pada waktu itu. Hanya memang saat ini mungkin dibutuhkan lembaga-lembaga amil zakat itu dalam artian membantu bagaimana bisa menyalurkan kepada yang lebih tepat. Jadi butuh sekali kolaborasi. Jangan sampai contoh misalkan tentang saat ini di Indonesia ketika kemudian ada pembagian
beras, pembagian BLT. Ya, betul. Kan pemerintah bermaksud itu mereka menyalurkan itu untuk mereka yang fakir miskin ya. Ya, betul. Nah, miskin di dalam Islam itu kan sudah disebutkan di dalam hadis. Rasulullah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mampu makan di waktu pagi dan di waktu sore, bahwal ghina, dianggapnya mampu, kaya. Berarti orang miskin kalau sehari bisa makannya satu kali atau mungkin 2 hari sekali gitu, 3 hari nggak makan baru itu dianggapnya miskin. Jadi kalau bisa makan di waktu pagi dan sore dianggapnya kaya, begitu. Nah di kita banyak masyarakat sebenarnya sudah mampu makan di waktu pagi dan sore, tapi ketika ada pendataan miskin mereka daftar. Nah, itu yang terjadi. Maka tentu saja butuh sebenarnya kolaborasi. Ketika apalagi berhubungan dengan masalah bab zakat, yang tentu saja ini penyalurannya sudah ditentukan. Fakir, miskin, misalkannya. Walaupun mungkin ada orang kaya, ketika orang kaya tersebut menjadi amilin. Karena memang amilin itu adalah satu-satunya pekerja yang mendapatkan SK dari Allah kan? Wal amilin gitu. Jadi ketika dia kaya punya hak. Walaupun dia kaya gitu. Ketika dia mengelola zakat, dia punya hak untuk mendapatkan. Nah, sementara di kita banyak pemerintah yang kemudian asal dapat informasi dari kelurahan gitu, dari camat, dari RW, dari RT, truk, akhirnya disalurkan. Tapi kenyataannya di kita punya motor dapat bantuan, ya bahkan jadi yang mampu dapat bantuan. Nah, ini menunjukkan bahwa perlulah kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga amil zakat agar bisa tepat sasaran dan bisa lebih cepat dalam memberantas kemiskinan begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa program ini harus ada kolaborasi antara pihak pemerintah dengan lembaga amil zakat ini agar lebih cepat pemberantasan kemiskinan. Karena yang lebih tahu bagaimana kondisi di masyarakat justru yang berada di bawah. Iya. Sekali, ya. Terima kasih Ustaz nih untuk bincang. Iya, sama-sama. Ini. Ternyata alhamdulillah tadi disampaikan Ramadan ini penuh berkah dan momen ya kita untuk bersedekah, berinfak ya. Jadi kita masih ada waktu nih, Ramadan ini kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk mencapai keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama, alhamdulillah. Di Ramadan penuh berkah ini, jis penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.